Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi pengalaman tentang cara menyetel pelek. Kalau di saya ini disebutnya menyetel ruji atau menyetel pelek. Menyetel pelek motor atau sepeda pada dasarnya sama saja ya. Ini kan masih longgar-longgar nih, belum kenceng. Selesai diganti nih bosnya. Jadi ini kalau di saya namanya ini bos. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat dalam berbagi informasi. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, apabila kawan-kawan kepingin bisa menyetel pelek ya seperti ini, maka alat-alat yang harus dipersiapkan cukup sederhana. Ada beberapa macam yang harus dipersiapkan. Di antaranya ini adalah nih ya, yang pertama ini kalau di saya namanya alat setel pelek. Ini ada yang menyebutkan ini katanya dudukannya atau tempatnya. Bentuknya seperti ini. Dulu saya beli ini Rp600.000 dulu tahun 98, dan sekarang nih alhamdulillah masih ada, belum rusak. Ini namanya alat setel ruji, ada yang menyebutnya alat setel pelek, ada yang menyebutnya alat setel jari-jari. Jadi seperti ini bentuknya. Buat kawan-kawan yang kepingin membeli silahkan, kalau tidak dibuat aja dari kayu juga tidak masalah ya, atau bikin sendiri di bengkelas juga tidak masalah. Yang penting tujuannya ini dudukannya adalah untuk menjepit pelek agar tidak rusak atau tidak stabil, sehingga kalau pakai dudukan gini kan jadi enak. Yang lainnya ini adalah kunci ruji nih. Ini namanya kunci ruji, ada yang menyebutnya kunci jari-jari. Ini sama nih, saya punya dua jenis dengan harga yang berbeda. Di dalam kunci ruji ini ada nomor. Tuh ya, nomor 11, 15, 13, 14, 15. Setiap nomor memiliki kerenggangan yang berbeda. Kan jari-jari itu tidak sama semuanya lebarnya. Jadi ini kuncinya juga tuh kan berbeda ya kerenggangannya. Ini namanya adalah kunci ruji kalau di saya. Jadi saya kalau beli ke toko tinggal bilang mau beli kunci ruji atau kunci jari-jari, maka ini dikasih seperti ini. Ada yang Taiwan ya, yang bagus, ada yang lokal. Kalau yang lokal biasanya nih cepat rusak. Ya, jadi ininya terbuat dari besi ya, bukan baja. Kalau yang Taiwan ini dari baja, jadi ini kuat sekali, nggak rusak. Dan di belakang saya ini ada tuyul yang lagi menonton nih. Katanya ini mau bisa, lihat-lihatin menyetel pelek katanya. Dan sekarang kita coba ya, ini kita masukkan peleknya. Bil, dibantu Bil. Itunya Bil, bautnya dipakai tangan dong, diputar. Terus. Wah, jangan sampai jatuh. Udah belum? Terus ke depan jangan ke sini. Terus. Iya. Tuh kan ya. Udah Bil. Nah, sekarang kita kencengin yang ini nih. Tuh kan jadi mudah ya. Jadi kalau pakai itu jadi mudah kalau ada dudukannya. Nah, jadi pelek ini namanya kalau di saya nih pelek sepeda yang akan di setel itu, ini kan putarannya nih. Kalau di kota Ciamis namanya ini goyang dangdut. Coba kita diputar ya, ini bergoyang dangdut. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya di setel pelek ini kan ini agar
meluruskan putaran daripada pelek, baik pelek sepeda maupun pelek motor. Sebelum ke penyetelan, kita lihat dulu nih fungsi-fungsinya. Ya. Nah, ini yang ini fungsinya untuk mengatur kerenggangan sebelah kanan. Tuh kan, kena ya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur kerenggangan sebelah kanan. Dan yang ini adalah untuk mengatur kerenggangan sebelah kiri. Nah, jadi kalau misalkan pelek kena nih ke sebelah kanan, berarti ini jari-jari yang ditarik yang ini yang sebelah kiri. Ya. Sekali lagi, kalau peleknya kena ke sebelah kanan, maka jari-jari atau ruji yang ditarik ini, yang dikencengin yang sebelah kiri. Sehingga kalau peleknya kena ke kanan itu kan kita tarik, set, nah akan seperti ini. Jadi cara kerja sistem setel ruji atau setel pelek seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang kena ke kanan, berarti tarik ruji yang sebelah kiri pakai kunci. Jadi nantinya akan sama semua. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke, nah saya putar nih. Ini. Nah, ini fungsinya untuk menyetel kerenggangan antara putaran pelek. Jadi ini kan kalau ini kena ke sini berarti ini peleknya putarannya tidak bulat. Ya. Tetapi kalau putarannya bulat maka ini jarak antara besi ini dengan pelek ini ya 1 mili lah kurang lebih. Jadi ada toleransi kurang lebihnya ini 1 mili. Kalau bisa 1 mili juga dihilangkan ya setengah mili. Karena kalau putarannya sempurna banget itu kalau hasil setelan manual seperti ini dari tangan kayaknya tidak ya. Berbeda dengan setelan pabrik kan menggunakan teknologi canggih dengan mesin sehingga ini putarannya akan sempurna banget. Dan sekarang saya akan mencoba menyetel dengan menggunakan tangan saja. Feeling kita ya, kebiasaan kita dan pengalaman kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tonton sampai tuntas. Mari kita mulai dan saya akan mengencangkan dulu pelek bagian sebelah kanan ya. Ini kita setel ya di terdekat. Dulu saya menyetel ruji seperti ini sampai bayar pakai emas 2 gram. 2 gram itu kalau dulu kan harganya cuma 25.000. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin 2 gram berapa ya? Mungkin bisa nyampe 400 atau 500 per gram. Jadi kalau 2 gram mungkin bisa mencapai 1 juta hanya untuk bisa menyetel ruji sepeda atau motor. Pada dasarnya antara ruji sepeda dan motor sama saja sebenarnya. Cuman kalau di zaman sekarang sistem setel ruji ini banyak variasinya. Kalau dulu rumusnya untuk motor ya yang sudah biasa di bawah lewat 2 dan di atas lewat 1 seperti itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang banyak variasinya sekarang ya. Kalau ini ada yang susah ya, yang macet, ini bisa pakai pelumas dulu silahkan ya. Makanya ini kan jari-jarinya jari-jari bekas nih. Direndam dulu pakai bensin atau solar. Kalau jari-jarinya bagus dari toko, ini enak banget nih. Cara menyetelnya enak banget. Zaman canggih sekarang untuk lihat nyetel ruji aja tidak usah kursus, tinggal lihat tutorial aja di YouTube banyak. Dan kalau memang tutorial YouTube saya ini kurang sempurna dalam memberikan tutorial cara menyetel ruji atau pelek, ya teman-teman silakan lah
cari lagi di channel YouTube yang lain, jadi mungkin akan ada variasi pengetahuan. Kalau di channel YouTube saya begini cara menyetelnya, ini berdasarkan pengalaman saja nih. Mungkin dari channel YouTube yang lain ini ada lagi caranya. Tujuannya kan sama-sama saja. Tujuannya agar pelek ini putarannya bagus sebenarnya. Yang enak kan peleknya dari aluminium. Dari aluminium kan tidak pakai jari-jari. Ini sudah langsung dipaskan oleh pabrik. Kalau yang memakai ruji begini, ini harus kita setel manual nih. Untuk setel manual ini, kalau kita nyuruh di bengkel, ini kurang lebih 50.000 nih upahnya. Jadi kalau teman-teman yang pingin bisa menyetel pelek kemudian dipakai bisnis, satu pelek saja nih 50.000. Kalau sehari ya di kota misalkan dapat 10 menyetel pelek kan udah 500.000. Lumayan, ilmunya gratis dari YouTube saya. Cuman dibayar dengan klik subscribe, udah jadi bisa. Kalau tidak klik subscribe bagaimana? Ya, yang lihat channel YouTube saya nggak kasihan juga nih, ilmunya dapat, masa subscribe-nya diklik aja gratis, nggak mau. Jadi supaya cepat bisa barokah ilmunya, klik subscribe-nya ya biar enak. Gratis. Klik subscribe itu kan gratis. Tuh kan ini putarannya masih belum bagus, kelihatan nggak? Tuh kan ya bergoyang-goyang. Dan ini menyetel ini waktunya lama, bisa sampai 30 atau 1 jam. Saya putar ya, kalau diputar dari sebelah depan nih seperti ini. Tuh kan. Ini masih bergoyang. Nah, jadi ini fungsi disetel ini seperti ini. Kalau ini ke sebelah kanan ya, ini tuh kelihatan kan sebelah kanan, berarti ini yang ditarik ke sebelah kiri. Tuh kan. Untuk mengencangkan ruji ini sebenarnya harus santai ya, tidak usah terburu-buru. Dan untuk pemula ini kadangkala sampai 1 jam ya kurang lebih. Karena kan pelek sepeda dengan motor ini beda ya kekerasannya. Kalau sepeda itu satu kali tarik aja sedikit udah langsung berubah. Kalau untuk motor itu kalau sedikit tidak begitu berubah. Jadi tenaganya harus kenceng. Yang enak yang mana? Kalau menurut saya sih enakan kene. Lebih enakan setel pelek motor daripada sepeda. Kalau sepeda ini besinya luntur, jadi lentur maksudnya, jadi harus sangat hati-hati ya, sangat fleksibel sekali kalau untuk pelek sepeda. Kalau sudah sering ya menyetel ruji, sebenarnya teknik-teknik itu ya kadangkala datang dari pengalaman sendiri. Contoh ya ini tuh tangan saya kena ya ke sebelah sini. Peleknya kena, berarti ini yang ditarik yang sebelah kiri saya. Ya, tuh kan kena. Jadi ini ditarik, maka pelek akan tertarik ke sana ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu garis besarnya. Kalau peleknya kenanya ke sebelah kanan, berarti kita ruji ya ditariknya yang sebelah kiri. Dan untuk pelek sepeda menyetelnya jangan terlalu kencang, santai aja dulu karena kan itu besinya lentur banget nih kalau untuk sepeda. Berbeda untuk pelek motor itu mungkin ada baja ya, ada kadar bajanya. Jadi menariknya itu enakan di motor sebenarnya. Kalau dulu perkiraan saya enakan sepeda mudah, ternyata untuk setel pelek justru enakan di motor ya.
Ini kalau saya narik yang sebelah sini berarti peleknya kenanya ke sebelah kiri ya, makanya saya tarik ke sebelah kanan. Hanya seperti itu sebenarnya ya untuk cara menyetel pelek baik motor maupun sepeda. Nanti juga lama kelamaan udah biasa ya, bisa sendiri lah. Yang penting dasar-dasarnya dulu, lihat tutorial-tutorial, kesananya sama sih sebenarnya. Hanya sekarang banyak variasi cara memasang rujinya aja ya. Variasi, kalau masalah menyetelnya sama lah. Kawan-kawanku ya, ini pelek sepeda yang saya kencengin atau saya setel adalah pelek sepeda bekas. Artinya kalau yang enak disetel yang mana ya, jangan yang bekas. Kalau yang bekas itu putarannya kurang bagus ya, namanya juga pelek bekas ya. Jadi kalau hasilnya tidak seperti pelek yang bagus, karena kan ini kalau pelek second ini kan udah tidak bagus lagi putarannya. Jadi saya ini menyetel menggunakan pelek bekas, bukan pelek yang masih bagus dari toko. Kalau pelek bagus dari toko itu hasilnya ya lebih bagus lagi. Kalau pelek bekas, maka kita menyetel pelek sudah seperti ini ya sudah alhamdulillah ya, namanya juga pelek bekas. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mencoba yang bagus pakai pelek bagus atau pelek bekas ya, kita pakai pelek bekas. Kalau pelek bekas saja ini putarannya sudah bagus, apalagi pelek yang masih orisinil. Saya coba putarkan ya. Tuh kan tadi bergoyang ya, kalau sekarang goyangannya sedikit. Ini pelek bekas ya, bukan pelek asli grass atau masih baru. Tuh, jadi seperti ini putarannya. Tadi yang ketika pertama kali diputarkan bergoyang, sekarang dikencengin kiri kanan jadi seperti ini. Ya, garis besarnya cara menyetel pelek atau ruji sepeda maupun motor sama saja. Kalau dulu saya menggunakan feeling saja ya, kalau kita pukul suaranya seperti ini, nah ini sudah 80% kencang. Tapi kalau suaranya tidak nyaring seperti ini, berarti itu pelek masih kurang kencang putarannya.